Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ulang video yang telah kami tonton, yaitu efek makanan terhadap metabolisme obat. Tujuannya, 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme obat. 2. Memahami efek makanan terhadap metabolisme tiopental. Metabolisme obat secara normal melibatkan lebih dari satu proses kimiawi dan enzimatik sehingga menghasilkan lebih dari satu metabolit. Jumlah metabolit ditentukan oleh kadar dan aktivitas enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Kecepatan metabolisme dapat menentukan intensitas dan masa kerja obat. Kecepatan metabolisme ini kemungkinan berbeda-beda pada masing-masing individu. Reaksi metabolisme obat terdiri dari reaksi fase 1 yaitu oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Kemudian reaksi fase 2 yaitu reaksi konjugasi. Reaksi fase 1 mengubah obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresi, dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Sedangkan reaksi fase 2 merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dan akibatnya obat hampir selalu menjadi tidak aktif. Obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja, atau reaksi fase 2 saja, atau reaksi fase 1 diikuti dengan reaksi fase 2. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Di mana reaksi fase 1 yaitu mengubah obat menjadi lebih polar dan lebih mudah diekskresi sehingga obat itu akan lebih aktif, inaktif, atau kurang aktif. Selanjutnya yaitu reaksi fase 2. Di sini yaitu reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti yaitu asam sulfat, asam amino, asam asetat, dan asam glukuronat. Hubungan efek makanan terhadap absorpsi obat. Jadi makanan itu merupakan pengaruh terpenting dalam absorpsi obat karena saluran pencernaan merupakan organ terpenting pada absorpsi obat. Makanan dan kandungan zat gizi di dalam saluran cerna itu dapat meningkatkan ataupun menurunkan bioavailabilitas dan absorpsi obat. Karena makanan itu dapat menyebabkan perubahan pada derajat ionisasi, kemudian solubilitas maupun kelat medikal. Cara kerja. Pertama, ambillah 12 ekor tikus dengan bobot 30 hingga 50 gram untuk percobaan. Kemudian diusahakan agar hewan tetap dalam kondisi lab yang terkontrol selama 2 hari. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok 6 ekor tikus. Kelompok pertama diberi diet gluten dan yang kelompok kedua diberi diet kasein. Catat selama 5 hari, kemudian timbang bobot tikus dan catat bobotnya. Kemudian disuntikkan tiopental dalam salin dan suntikan IP dengan dosis 2 hingga 5 mg per kilogram berat badan ke 2 kelompok tikus. Catat waktu kehilangan dan pemulihan writing reflex setelah pemberian tiopental. Fenobarbital adalah antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Fenobarbital ini bekerja pada reseptor GABA sehingga terjadi peningkatan inhibisi sinaptik. Hal tersebutlah yang menyebabkan terangkatnya efek ambang kejang. Fenobarbital juga dapat menghambat saluran kalsium, mengakibatkan penurunan pengeluaran transmitter yang memiliki fungsi untuk merangsang. Selanjutnya di sini saya akan membahas pembahasan dari praktikum ini yang berjudul efek makanan terhadap metabolisme obat. Di sini sendiri metabolisme obat yaitu masuknya obat, yaitu perubahan sifat dan struktur obat di dalam tubuh. Di sini menggunakan sampel fenobarbital, menggunakan tikus, 2 tikus, yaitu satunya untuk diet glukonat, satunya diet kasein. Nah, tikus yang diet glukonat itu mempunyai bobot sebesar 0,82 kg. Nah, kalau tikus kasein yaitu menggunakan tikus 0,295 kg. Nah, dari situ menghitung bobot tikus. Nah, baru ditemukan dosisnya yaitu FAO tikus 1 ditemukan yaitu 0,088 mili. Setelah itu tikus 2 yaitu menggunakan diet kasein yaitu sebesar 4,086. Setelah itu
diamati efek reaksi terjadinya pada tikus. Ada yang gatal-gatal, ada yang tidur pada menit ini. Setelah pengamatan itu, didapatkan diet gluten pada tikus 1 yaitu sebesar 0,01 kg penambahan bobot. Yang kedua yaitu pada tikus kasein itu sebesar 0,011 kg. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan ini yaitu diet kasein itu lebih berat dibanding diet gluten. Jadi, kesimpulan pada praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat yaitu pemberian diet gluten dan diet kasein menyebabkan proses metabolisme menjadi lebih cepat karena protein dalam gluten dan kasein membuat hewan percobaan dalam kondisi kenyang yang lebih lama, sehingga metabolismenya bisa lebih cepat tanpa terhadap makanan.